sudah meraba-raba membayangkan dengan mudah. Jadi kali ini topiknya mungkin sudah kita bisa bayangkan, ya, kata-kata yang umum viral di masyarakat. Kalau tidak tahu diri, ya tidak tahu diri. Ada orang bilang, oh tidak tahu diri. Lawan katanya tahu diri. Kalau tidak tahu diri itu sudah saya sampaikan sumber penyakit jiwa kapan lalu itu. Nah, tahu diri kali ini adalah kebalikannya dari tidak tahu diri. Karena beberapa waktu lalu saat materi ini saya sampaikan, itu ada ibu-ibu yang nanya, Ustaz lah terus untuk menyembuhkan orang yang tidak tahu diri itu gimana? Ya cara menyembuhkannya ya harus tahu diri. Tahu diri, tahu tentang dirinya. Nah, maka beberapa poin yang akan saya sampaikan ini saya share ke panjenengan semua biar bisa menikmati ya. Ini kita urut saja pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Panjenengan lihat saja catatan yang ada di sana. Panjenengan lihat saja apa ini namanya materinya. Saya sampaikan. Yang pertama, tahu diri bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah hamba Allah, Abdullah, ya, Abdullah atau hamba Allah. Yang kedua, tahu bahwa diri kita ini adalah khalifah. Ketiga, tahu kita itu bahwa diri kita ini lemah. Yang keempat, tahu bahwa kita ini sering salah dan dosa. Yang kelima, kita sendiri tahu bahwa kita ini pelupa. Dan yang keenam, kita tahu bahwa kita ini makhluk bumi, bukan makhluk langit. Makhluk bumi. Baik. Kita urai satu persatu. Nanti ada belakangnya itu banyak. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Lah, tahu diri, Bapak Ibu, itu nanti berujung kepada takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Yang pertama, bahwa kita ini hamba Allah. Nabiullah Isa alaihissalam itu bahkan menyampaikan di dalam surat Maryam. Surat Maryam, surat yang nomor 19. Surat yang nomor 19 itu disebutkan di sana. Surat nomor 19 itu, surat Maryam itu pasnya adalah di ayat yang ke-30. Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ayat 30 dan 31 Pak Qadar, lupa ada catat di sana. Ayo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Alhamdulillah.
kalau kita tahu ayat ini walaupun tidak langsung kepada kita, tetapi sekelas Nabi Isa itu mengatakan aku ini hamba Allah. Lah, kalau diurai hamba itu apa sih? Ngapunten, pendengar panjenengan sering mendengarkan hamba sahaya, budak, ya toh? Tidak ada penolakan apapun kalau tuannya, jeragannya, bosnya, pemiliknya menyuruh. Kemana saja disuruh asal itu yang nyuruh pemiliknya, yang menyuruh itu tuannya, tidak ada kata tidak. Nah itu seorang hamba. Bahkan saya ini menjadi kendaraannya untuk pergi kemana saja, siap. Coba panjenengan petani sejarah masa lalu tentang hamba sahaya itu. Ya, bagi orang-orang Arab pada saat itu, betapa taatnya. Tidak ada bayaran Bapak Ibu, tidak ada. Budak itu dibayar itu tidak ada, hamba itu tidak ada dibayar. Ya makan minum dari tuannya setiap hari ya dari situ. Terbatasi, kemana pergi tidak bisa, harus izin. Tidak bebas. Terikat dengan aturan tuannya. Nah ini, lah kita ini kalau sudah mengatakan hamba Allah, ya sebagaimana Nabiullah Isa tadi bilang, aku ini hamba Allah. Sekaligus ini membatasi bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi hamba Allah. Bedanya dengan kita, Nabi Isa atanial kitab. Kalau Nabi Isa diberi kitab, lah kita tidak diberi kitab. Wajalani Nabi ya, Nabi Isa seorang hamba itu bedanya dengan kita. Nabi Isa diangkat jadi nabi. Hamba yang diberi kitab yang jadi nabi. Dan yang tidak kalah penting ayat berikutnya. Wajalani mubarokan aina makuntu, dimanapun aku berada, selalu tempat yang saya tempati itu membawa berkah. Ya, selalu tempat yang kita kunjungi itu membawa kedamaian, kebaikan. Nah, itu maksudnya. Wa usani bisolati wa zakati madumtu hayya. Kemudian aku diberi wasiat, diberi tugas untuk apa? Sholat dan zakat selama hidup. Berarti sejak masa Nabi Isa itu atau pada masa Nabi Isa itu sudah ada namanya sholat, juga sudah ada namanya zakat. Artinya apa? Sholat dan zakat itu sudah ada umat terdahulu. Tidak perlu GR dengan sholatnya, dengan duhanya, dengan 5 waktunya, dengan tahajudnya. Terus gaya karena sholat. Bangga karena sholat. Loh, lah ya seperti seakan-akan kita itu baru kita ini seakan-akan sholat itu baru datang kepada kita. Loh, orang dulu sudah sholat. Tidak ada. Tidak guna disombongkan. Tidak guna dipamer-pamerkan. Gitu. Termasuk zakat. Lah kok kita mampu membawa zakat itu terus kok gaya gitu ya umpamanya. Loh, sejak dulu itu sudah ada kewajiban itu. Nah, kalau kita sudah mengaku hamba Allah, maka Allah mengikat untuk tidak melampaui batas. Tidak melampaui batasan-batasan yang sudah dibikin Allah. Sebagaimana seorang hamba sahaya takut dengan melampaui batas dari aturan yang sudah dibikin oleh tuannya. Nah ini, kalau ini paham, enak itu, tenang hati itu. Lah, batasan-batasan yang dibikin oleh Allah karena kita seorang hamba, itu tidak lain adalah untuk menenangkan hati kita, menyenangkan hati kita, mendamaikan diri kita, ngayemne awak, untuk tidak ngongso-ngongso melampaui batas dari yang sudah ditetapkan syariat oleh Allah. Nah ini penting bagi kita untuk memahami.
disinilah ada pemahaman tahu diri. Ya Allah, saya ini mohon maaf, mohon ampun. Saya ini melampaui batas pikiran saya. Loh, saya mikir diri sendiri ini loh nggak selesai. Kok mikir tentang keadaanmu, tentang wujudmu, tentang keberadaanmu? Kenapa akal pikiran hati ini dibingungkan dengan setan dan iblis untuk memikirkan Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu tidak berada di mana, Tuhan itu model bentuknya gimana. Itu kan bisikan-bisikan iblis untuk mengalihkan perhatian agar tidak taat. Yang ujung-ujungnya nanti enggak tahu, pengeran juga jelas. Akhirnya begitu. Naudzubillah min dzalik. Lah kita kalau sudah mengerti diri kita itu siapa, nanti di akhir kita akan bahas, mudah-mudahan ada waktu. Kalau tidak ada waktu, gak cukup, kita episode kedua. Ini penting sekali tahu diri. Tahu diri panjenengan sudah jelas ini, tapi gak kebayang kalau tahu diri di hadapan Allah, tahu diri di hadapan Rasulullah, tahu diri di hadapan suami bagi istri, tahu diri di hadapan istri bagi suami, tahu diri sebagai anak kepada orang tua, tahu diri sebagai ustadz, tahu diri sebagai ulama, tahu diri sebagai kiai itu bagaimana, tahu diri sebagai santri itu bagaimana, tahu diri sebagai murid itu gimana, tahu diri sebagai guru itu bagaimana. Itu panjang luas pembahasannya dan itu dipetani satu-satu, dan jika sudah dipahami, wah, jadilah insan kamil, manusia paripurna. Loh, sungguh ini. Kalau tahu diri ini dipahami, selesai. Makanya endingnya adalah takwa. Ujung-ujungnya, ketika orang sudah paham itu, orang itu jadi orang yang bertakwa. Maksimal ikhtiar, maksimal tawakal. Begitu. Nah, kalau kita sendiri sudah tidak tahu diri kepada atau siapa diri kita di hadapan Allah. Ya, itu loh ada cerita yang namanya Fir'aun di Quran itu. Ada yang cerita namanya Namrud itu. Bukhtanasor yang mengaku jadi Tuhan itu. Ada lagi Korun. Dan seterusnya. Dan kisah-kisah fenomenal diketengahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tiada lain agar kita itu tahu diri. Sehingga terjadilah mawas diri. Sehingga tidak bangga diri. Tidak membanggakan status. Dari mana kamu? Siapa yang mengangkat derajatmu di dunia jadi orang terkenal, ternama? Siapa? Siapa yang memviralkan kalian? Wahai ustadz, wahai ulama, wahai kiai, wahai pejabat. Siapa yang memviralkan sehingga kamu terkenal? Loh, kalau itu tahu, paham, itu maka takut jadinya. Khauf, takut kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Tidak seberapa ilmuku, tetapi saya begini, begitu, begini, begitu. Lu takut. Bahkan ketika kita membaca literatur, saya bicara begini, ini takut loh Bapak Ibu. Lebih baik saya itu nyantri saja daripada jadi ustaz. Lebih baik saya mendengar daripada berbicara. Lebih baik saya itu menelaah daripada memberikan penelaahan. Untuk apa? Agar tidak viral. Agar tidak terkenal. Kenapa kok begitu? Keterkenalan sering membuat orang terpeleset kepada kejurang kebanggaan dan merasa bisa, merasa tahu, merasa ini dan itu. Saya pikir itu bahaya. Kalau kita baca literatur, ujung-ujungnya ke sana. Makanya kapan lalu saya sampaikan tentang kutipan dari kitab Ihya itu. Nah, kalau hamba Allah, bahwa kita paham bahwa kita ini hamba Allah, lah ayo menjadi hamba yang sebaik-baik hamba. Nah, sehingga orang itu lerai hatinya. Ya Allah, ampuni saya kok merasa jadi Tuhan, saya kok merasa jadi tandinganmu.
Loh kok iya gitu, Ustaz? Iya, memaksakan diri itu kan sama dengan merasa dirinya itu harus diikuti. Secara tidak langsung dia itu adalah mengakui dirinya itu Tuhan. Kan gitu. Kamu kalau tidak nurut aku, nak, ya. Kalau tidak nurut aku, ya, loh. Gimana kok begitu itu? Sehingga ketika kita itu sudah memaksakan kehendak, gitu. Wong Allah itu saja itu lembut kok. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kamu mau beriman monggo, kata Allah. Tidak beriman monggo. Ngaji monggo. Gak ngaji monggo. Resikonya sudah diberitahukan oleh Allah. Kalau ngaji begini, kalau tidak ngaji begini, kalau iman nanti begini kedudukannya, kalau kafir nanti begini kedudukannya. Allahu Akbar. Itu sudah disampaikan semua di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita itu hamba Allah, maka ayo menghamba dengan sebaik-baik penghambaan diri. Bahwa kita ini adalah Abdullah. Tidak bisa kita ini menjadi lebih dari itu. Nggak bisa. Bisanya hamba Allah agar penghambaan ini menjadi mahabbah. Mencintai Allah sehingga Allah mencintai kita. Loh, ayo menjadi hamba yang sebaik-baik hamba. Nggak pakai bertanya, kenapa sih kok ada sholat? Kenapa sih kok pakai puasa-puasa? Kan lapar nyakitin badan. Kenapa sih kok pakai zakat? Pegel-pegel cari uang itu kok diberikan orang lain. Lah untuk apa sih begitu itu? Itu nggak pakai ditanya. Nggak pakai bertanya begitu. Jika Allah sudah menghendaki hal ini, harus dikeluarkan zakatnya. Harus sholat. Harus puasa. Tidak ada sama sekali penolakan atau pertanyaan di dalam hati kita. Berhambalah atau menghambalah kepada. Dan sebaik-baik penghambaan itu adalah penghambaan kepada Allah. Waliullah, orang yang maksimal totalitas penghambaan kepada Allah, biasanya tidak banyak berbicara. Biasanya hanya yang dilakukan itu apa ini namanya? Amaliyah, ibadah. Ora pate omong, ibadah itu tekun. Bicara itu sekedar. Karena apa? Karena konsentrasi hati kepada Allah itu harus diutamakan daripada berbicara sesuatu itu yang menjadikan hati itu terlena, tidak ingat, tidak khusyuk kepada Allah. Itu dikhawatiri oleh orang-orang yang mengerti dan paham. Sehingga jangan heran kalau ada orang itu disapa itu hanya sekedar kata sapaan dan balasan itu saja. Nggih, monggo. Terus tidak banyak bicara. Karena khawatir di dalam hatinya itu ketika bicara-bicara jadi 1 menit jadi 2 menit. Saking enaknya jadi 5 menit. Saking enaknya jadi 10 menit. Lalu hati ini lupa kepada Allah. Nah, bahayanya jika bicara-bicara itu sampai kepada kalimat-kalimat yang terselubung yang itu membuat orang lupa bahwa ghibah tahu-tahu sudah muncul, tak sengaja tahu-tahu terbicarakan atau terbahas. Nah, Allahu Akbar walillahilhamd, subhanallah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Allah lah yang memberi pemahaman itu dan kita hanya bisa menghamba saja. Jika Allah beri, maka ketika sudah waliullah, sudah kekasih Allah, maka la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak sedih dengan apa yang terjadi. Mau bersama ya tetap Allah tetap dicintai. Mau sendirian juga Allah
di rumah sendirian gitu tuh ya Allah selalu merasa ada di sampingnya selalu. Ketika bersama-sama itu tetap berhati-hati, Allah terus merasa ini. Sehingga muncullah yang namanya sungkan, akhlak, malu. Malu kepada Allah karena kalau mau bicara begini karena Allah ada di dalam dirinya, merasa Allah mengawasinya. Malu bicara itu. Nah, kalau dilanjut-lanjutkan maka tambah halus lagi, hati ini tambah halus lagi, hati ini tambah lerai lagi, tambah nyaman lagi, semakin dekat dengan Allah, semakin damailah hati. Saya ulangi, semakin dekat dengan Allah, semakin damailah hati itu. Kenapa? Karena Allah lah yang menenangkan hati kita, yang tadi saya sebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka adalah kebahagiaan di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan kehidupan akhirat. La tabdila li khalqillah. Tidak ada pergantian, perubahan terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, lalu kita paham, tahu diri bahwa kita ini khalifah. Khalifah. Sebagaimana kita hafal ayatnya. Surat Al-Baqarah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Monggo Pak. Pak Qadar. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dan dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baik. Panjenengan sudah ngaji tafsir loh, nggih. Bahkan sering bahas tentang khalifah. Bahkan beda loh ya khalifah dengan khilafah loh ya. Kalau khilafah arahnya ke manajemen, ke pemerintahan, ke itu. Tapi kalau khalifah itu adalah kepemimpinan. Khalifah memang kalau didefinisikan itu ada dua definisi ya. Ya mungkin bisa jadi 3, 4 tapi kita tampilkan yang dua definisi. Khalifah itu gelar. Semua yang namanya manusia bergelar khalifah. Karena memang di situ Allah mengatakan saya akan menciptakan di bumi itu khalifah. Lah, maksudnya adalah saya menciptakan di bumi itu manusia. Gitu secara tidak langsung untuk menggantikan makhluk yang ada sebelumnya. Lah, yang ini diberi nama khalifah, yang sebelumnya mungkin diberi nama jin, diberi nama apa begitu. Dan mungkin episodenya sudah banyak. Berkali-kali berganti-ganti di bumi ini Bapak Ibu. Bumi ini sebelum ditempati kita itu sudah berganti-ganti penghuni. Nyatanya malaikat, mengapa engkau membuat kan itu ya? Itu panjenengan sudah Pak. Lah, lalu definisi kedua adalah gelar yang diberikan untuk penerus nabi, pemimpin umat Islam yang akhirnya dari kekhalifahan. Khalifah jadi khilafah jadi kekhalifahan. Nah, ayo kita urai sedikit tentang khalifah. Bukankah kita ini khalifah Bapak Ibu? Dan khalifah yang sebenarnya
khalifah itu adalah hamba Allah yang beriman, yang membuat atau yang menjadikan sponsor diri kita ini untuk menjadi pemimpin dari sebuah tempat yang namanya bumi, yang nantinya dapat mensejahterakan baik makhluk yang namanya manusia maupun makhluk yang namanya binatang, hewan dan sebagainya. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apa sih tugas kita makhluk itu. Kalau kita itu melihat orang berbuat dosa, lalu muncul kebencian kepadanya, nah itu sudah tidak menjadi khalifah lagi. Karena kita itu sebenarnya memberikan kedamaian dan kemaslahatan di bumi ini. Ketika ada orang yang berbuat tidak baik, pendosa umpamanya, terus kita langsung ya membencinya, berarti aslinya kita itu belum khalifah. Mestinya itu khalifah itu memanggil, mengapa engkau berbuat demikian? Tanya begitu. Iya, karena ternyata keluarganya itu umpamanya ada pencuri ya. Ternyata keluarganya itu membutuhkan, ada pencuri roti ya, sak tas itu. Terus kita itu langsung memukuli dan sebagainya. Loh, itu bukan khalifah. Dipukuli sampai dipukul sampai bahkan pingsan, bahkan ada yang meninggal. Loh, itu bukan khalifah. Khalifah tidak begitu. Mestinya ditanya, kenapa sampai mencuri? Iya, nggak punya kerjaan gini-gini. Ayo sama saya jualan roti. Ayo sama saya berikan ini itu. Ayo usaha dan sebagainya. Khalifah fil ard. Nah ini kita tahu diri bahwa kita itu khalifah. Karena khalifah maka harus mensejahterakan lah. Untuk mensejahterakan bumi, untuk mensejahterakan lingkungan, untuk mensejahterakan semua keluarga, itu butuh ilmu. Lah belajar, duduk anteng, mengamati, mengawasi bagaimana cara orang berbuat baik, menelaah Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai khalifah itu, SOP-nya gimana, cara kerjanya sebagai khalifah kita itu gimana. Kita mengenali prototip kita, oh ini kalau yang pandai gini harus ada di sini, kalau yang pandai gini posisinya di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Lah, kalau sudah tahu begitu, maka enak menempatkan diri. Enak. Loh, kalau saya itu jadi ulama, oh saya mestinya harus begini. Menjadi penjelas, penerang, penghulu umat. Kalau saya jadi pedagang, oh berarti saya itu harus memberikan pelayanan, ya, hal-hal yang baik dalam penjualan, kasih yang terbaik, jujur dalam memberi harga, dan seterusnya. Dan kalau umpamanya jadi orang yang biasa garap sawah, ladang, tambak dan lain sebagainya, nah, tetap khalifah di tempatnya masing-masing. Dari mana itu informasinya? Ya dicari ilmunya. Lah, dari mana sumbernya? Al-Quran. Lah, bagaimana? Ya ngaji pagi seperti ini. Ngaji di tempat-tempat lain. Tentang kekhalifahan. Tentang tugas kita. Akhirnya kita tahu diri. Nah, kalau sudah tahu diri, menempatkan tuh enak. Lawang gak diberi tempat kok apa ini namanya desek-desek untuk cari tempat. Sudahlah kamu bagiannya duduknya di sana. Yang ini duduk di sini. Karena kamu VIP di sana. Kalau tidak VIP ya di sini. Tahu diri gitu loh. Lah semua sudah VIP itu tempatnya sedikit, semuanya kepingin VIP semua, akhirnya berjejal-jejal, terjadilah korban. Kenapa? Tidak tahu diri. Allahu Akbar, kita diundang umpamanya mantenan, ya, diundang, lalu diberi tempat VIP. Loh, kenapa diberi tempat VIP? Ya karena panjenengan ini umpamanya diantaranya adalah keluarga besarnya, atau panjenengan seorang yang hormati, akhirnya ditaruhlah di VIP.
Nah, terus panjenengan menempati tempat itu. Memang sudah SOP-nya begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh. Nah, kalau tidak diundang mantenan, pokoknya. Loh, panjenengan kok datang, kita kok datang. Loh, kok datang? Loh, itu enggak ada tempat tuh, enggak ada undangan kok datang, umpamanya begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini khalifah namanya. Menempatkan diri, tahu diri. Lah itu khalifah, penenang orang lain. Lah, akhirnya kita enggak dikenali di sana itu. Tola itu siapa? Enggak dikenali. Seperti orang hilang. Lah salah sendiri, enggak diundang mantenan kok datang. Lah gitu. Allahu Akbar wa ilaihi. Karena mungkin bisa jadi banyak yang mengalaminya kan. Kalau panjenengan pas saat mantu, umpamanya ngapunten. Ada apa ini istilahnya? Ucapan terima kasih itu ada amplopnya terus isinya itu kosong umpamanya gitu nggak ada isinya ya mungkin saja itu terus panjenengan bilang ya sudahlah ini sedekah untuk manten mantunya itu dan sebagainya untuk perjalanan kehidupan berikutnya itu ya lo nggak diundang kok datang umpamanya gitu. Nah khalifah itu enggak begitu. Khalifah fil ard itu memberikan kemudahan fasilitas segala apa yang dibutuhkan oleh orang lain, memfasilitasi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ya yang kedua, yang ketiga adalah kita ini ngaku ya bahwa diri kita ini lemah. Diri kita itu lemah. Yang tidak beres itu merasa sudah tua tapi merasa badannya masih kekar saja, masih kuat saja. Loh, tahu-tahu jatuh, lah setelah jatuh itu terus pepleh, nggak bisa digerakkan tangannya. Baru tahu kalau dirinya itu apa ini lemah. Badannya sih berotot ya, karena binaragawan umpamanya ya. Setiap pagi goes, setiap pagi olahraga, sehat lahir batinnya, gitu ya. Lah gitu itu kok terus dibanggakan gitu loh. Sehat, oh, sehat terus kok makan karena sehat merasa sehat makan sakar PDW gitu. Padahal di balik itu ada ayat Allah yang sudah menghantarkan dirinya bahwa manusia itu lemah. Ayo kita buka. Surat Ar-Rum, surat nomor 30 ya. Ayat 54. Surat Ar-Rum, betul ya Pak ya? Surat Ar-Rum itu surat nomor 30 ya. Surat nomor 30 ayatnya ayat nomor 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Monggo. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan, dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, maha kuasa Allah. Allah maha berkehendak, Allah maha menciptakan, dan Allah tidak capek untuk merawat segala apa yang telah diciptakan. Baik yang nampak maupun yang tidak. Ketahuilah bahwa fisik kita ini tidaklah kuat. Andaikan dilemahkan di salah satu syaraf di antara badan kita, itu aja sudah lumpuh.
apalagi dilemahkan di tulang kita. Tulang kita dilemah. Kalau sudah lemah begitu kita tidak bisa menopang berdiri. Nggak mampu karena tulang kita dilemahkan. Dengan cara apa? Sendi-sendinya itu disakitkan. Ada kendala di sana. Sehingga berdiri berjalan tidak enak, duduk tidak enak, berbaring itu ya cekot-cekot dan lain sebagainya. Ya. Hal ini penting sekali untuk kita paham. Agar kita tahu diri kita. Tahu diri bahwa kita itu lemah. Karena lemah, maka tidak ada satupun manusia yang tidak butuh manusia lain. Tidak ada. Tidak ada. Walaupun kafir, walaupun ateis, ya, tidak ada yang tidak butuh manusia. Ayo lahir terus biarkan tinggal. Mati. Meninggal dunia. Orok bayi itu tidak dirawat. Wes kon berdiri sendiri kan urip-urip dhewe. Ya meninggal dunia. Kecuali Allah menghendaki Nabiullah Ibrahim. Kecuali Allah menghendaki ya hal-hal yang mukjizat bagi para nabi dalam kisah dalam Al-Qur'an. Diasingkanlah Nabi Musa, dihanyutkan ke sungai. Dalam keadaan masih orok bayi. Lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena membutuhkan orang lain. Jangan ada di antara kita ini yang merasa kuat. Merasa tidak butuh. Sehingga kemarin terjadi ya Bapak Ibu. Itu kita bahas kemarin itu. Ada jenazah, lalu dibiarkan oleh orang kampung. Dibiarkan oleh orang kampung. Salah sendiri. Ya. Ada tetangganya, ada acara apa, ada datang keluar rumah. Mau kerja bakti gitu sekampung gitu semuanya pada berjibaku ya sambil bergurau, guyon-guyon, seneng-seneng. Biar enggak capek itu. Dan dia enggak keluar. Ada jenazah sebelah rumah ya dia enggak keluar. Akhirnya meninggal dunia dibiarkan. Yang ngurus malah petugas-petugas dari kelurahan. Allahu Akbar walillahi. Ya Allah saya itu, ya Allah, ya di seragam-seragam kelurahan itu yang mengangkut memandikan ya. Ya Rahman ya Rahim. Akhirnya lemah juga dan butuh orang lain untuk menghantarkan dirinya ke liang lahat. Enggak ada yang enggak butuh, enggak ada. Lah ada yang bilang, aku gak butuh gak butuh karena iya masih hidup dan dia dalam kecukupan. Coba dia kalau dalam kekurangan. Coba nih nanti kalau meninggal siapa yang memandikan. Loh, ada lu orang yang bilang begini. Lah, ya sakarepmu. Lah aku gak mau dosi ya gak apa-apa. Loh kita nantangin. Sing rugi ya kamu, katanya gitu. Kenapa kamu rugi? Kenapa kok aku rugi? Lah kamu kan nanti bau busuk badanku. Nantang gitu ya. Allahu Akbar. Gak didusil lah aku gak paten. Gak dikubur lah aku paten. Sing bingung gak sampean dhewe. Begitu kan saya itu langsung saya saksi utama. Ya sebenarnya guyonan. Tapi kalimat itu kan berbahaya. Ya, akhirnya ya nggak tego tetap saya mandikan, hanya saja nggak disolati, ngunai umpamanya nih nggak sholat, nggak disolati. Saya pun juga menolak, nggak usah dibawa ke masjid, mau kata masjid kok. Saya menolak untuk dibawa ke masjid, jangan. Ya iku sih tetap tego aku, mergo untuk pelajaran bagi yang lain yang nggak mau ke masjid, hanya itu saja. Dan kalimat-kalimat itu nggak perlu ada saya dengar lagi gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni ya Allah. Mesakne gitu ini, mesakne kasihan yang bersangkutan ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, jadi nggak ada. Dan Allah ciptakan itu memang kita itu dalam keadaan lemah. Lalu diberi kekuatan Bapak Ibu, diberi kekuatan. Nah, dari mana kekuatan itu? Dari makanan asupan untuk menopang darah, daging, tulang kita yang kita miliki ini. Ya akhirnya jadi anak-anak yang bisa jalan, ya.
terus nanti remaja, itu semuanya masih bergantung kepada orang tua, masih bergantung pada orang lain. Lalu kenapa ketika ada kesuksesan ia dapatkan, ketika sudah dapat fasilitas ia dapatkan, ketika dia keinginan ini itu dia terpenuhi, loh gitu itu kok menjadi penantang ya bagi Allah, penantang kepada manusia yang lain. Konco SD ini wis mulai gak disopo, mergo konco SD ini gak pati sukses. Teman SMP-nya juga begitu, memanggilnya itu sudah sulit lagi, WA nggak dijawab karena mungkin tidak selevel. Disapa di jalan saat dia itu diikuti oleh para pengawal-pengawalnya, ya para bawahan-bawahannya. Disapa oleh temannya yang pakai baju biasa-biasa saja. Dipanggil dengan nama aslinya, Tar, Mukhtar, gitu itu terus dalam dirinya itu ada rasa mangkel. Begitulah. Memang temannya dulu panggilnya Mukhtar gitu kok. Tar, ya, saya tadi sukses yuk. Ya Mukhtar kabar lah. Padahal mungkin ada seseorang yang di belakangnya itu menjadi mungkin santrinya, mungkin orang yang menghormatinya, orang yang apa begitu. Terus di dalam hatinya Mukhtar itu, siapa sih ikut? Pura-pura enggak tahu. Siapa itu? Orang-orang yang ada di kelilingnya, Pak, siapa itu Pak? Panggil kok gak sopan sama sekali. Lah itu terus Mukhtar itu naudzubillah. Mbah sapa iku mau? Pura-pura gak tahu. Padahal itu teman karibnya dulu. Ya, teman CS-nya dulu. Allahu Akbar walillahilhamd. Mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti ini. Ya tentu saja harus menghormati yang memanggil. Sebagaimana Rasulullah itu kurang apa dipanggili siapa saja. Dan Rasulullah itu Rasul. Kedudukannya bahkan lebih tinggi dari malaikat. Seorang Rasul yang disapa oleh dengan orang buta ya apa ini namanya sopan. Bahkan disuapin. Sama orang yang memusuhinya ya sopan. Karena apa? Tahu diri. Tugasnya apa? Mengerti kedudukan dirinya. Allahu Akbar walillahilhamd. Benar-benar kalau kita itu paham bahwa kita itu lemah, berpikir agak sulit gitu aja sudah ya Allah gitu ya. Panggil-panggil Tuhan penciptanya. Tetapi kalau sudah bahagia gitu ya, balas ada Allah belas, tidak jawab Allah, enggak tahu. Nah, karena lemah, kalau ada orang minta tolong, ya kita tolong. Karena lemah, kalau ada orang yang tidak mengerti apa-apa, iya wajar karena memang lemah. Ya jangan dimarahi. Nah, sampai ini kok bodoh mentok ya di sekolah wis di privat wis les kono les kene kok tetep bodoh aja sih. Lo gitu kalimatnya. Lo memang manusia itu lemah kok. Ya kadang paham, kadang gak paham. Kadang lupa, ya. Kadang ingat lupa. Remeng-remeng maksud saya. Iya ya, kayak iya ya. Eling aku titik-titik. Allahu Akbar. Disitulah jangan merasa kuat. Jangan merasa pintar. Jangan mengaku sholih. Jangan merasa suci. Karena hal yang seperti itu akan membuat kita lupa dan lupa diri. Maka memahami hati agar kita tahu bahwa diri kita ini lemah, maka yang akhirnya apian sama orang lain. Karena pasti kita nanti akan membutuhkan bantuan. Senangkan orang lain agar kita nanti disenangkan Allah melalui orang yang kita senangkan. Bahagiakan orang lain agar nanti Allah bahagiakan kita. Itu sudah
Ulang-ulang kita nyampaikan. Bagi orang yang kepingin bahagia, ya pancing. Bahagiakan banyak orang. Agar kebahagiaan sebanyak orang yang kita bahagiakan, kita dapatkan. Allahu Akbar. Terus yang keempat, Bapak Ibu, salah dan dosa. Salah dan dosa. Al-insanu mahallu khotok wan nisyan. Adakah orang yang tidak kedapatan dirinya dosa? Tidak ada. Tidak ada. Bersih gitu. Tidak ada. Entah dosanya itu jahar, nyata, maupun dosanya itu hati, merasa, suudzon dan lain sebagainya. Ria, ujub, sombong, yang kecil-kecil itu salah dan dosa. Karena salah dan dosa, maka bagaimana kita itu menjadi tahu bahwa diri kita itu memang itu. Kalau tahu, maka tahu diri, maka istighfarlah sebanyak-banyaknya ya Allah. Ya ghafirudz dzunub. Ya ghafirudz dzambin adzim. Ya ghafirudz dzunuba jami'a. Ya Allah yang mengampuni segala semua sebanyak besar sebesar dosa sebesar apapun. Ya Allah yang mengampuni semua dosa. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha pengampun, yang mengampuni segala kesalahan. Ampuni ya Allah dosa. Dan itu terus meluncur setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Agar apa? Kita bersih dari dosa. Nah, kalau ada orang lain salah dosa, yang itu diperbuat, ya biasa. Biasa itu artinya apa? Ya umum orang kok gak berdosa itu. Kalau berdosa itu ya umum manusia itu. Sehingga tidak boleh ketika melihat orang berdosa itu kita viralkan keburukannya. Nah itu tidak boleh. Wah, memang manusia itu tempatnya salah. Ya maafkan saja. Kalau memang menyalahi atau salah kepada kita, ya maafkan saja. Memang dia itu manusia. Masih manusia ya masih ada dosa. Kalau malaikat ya enggak. Kalau malaikat itu enggak anak dosanya. Bersih, suci, bercahaya. Berkilau cahayanya. Karena makhluk suci. Nah, kita memang ada di antara keduanya. Ya, ada di antara ada sifat malaikatnya, ada sifat setannya yang dari jin itu, nafsu. Lah kita ini ada di tengah-tengahnya. Lah sifat buruknya terilhami dari banyak hal. Karena terilhami dari banyak hal, bisa jadi sifat itu iblisnya ada, setannya ada, sifat binatangnya ada, sifat syaitoniah itu ya, macam-macam. Sehingga ada orang itu yang apa ini namanya pernah kita bahas itu, memiliki sifat itu seperti sifat binatang, makan tidur, kerja ya ora patek kerja ya gak jelas kerja ini, mangan maneh turu meneh sampai awabu awake iku lemu gitu. Tapi gak ada karyanya sama sekali. Berarti pancene kebo. Makanya diceluk, oh pancene kebo iku. Nah, gitu guyonane orang-orang yang gitu tuh. Lah kebo kan gitu. Berdiri makan, ya. Mau istirahat tidur tuh makan, kecap, menggiling makanan, enggak berhenti siang malam, pagi pecel, awan, rawon, kok sore kok ono meneh apa iki jenenge dadar jagung, endok ceplok. Bengi ku lek jek tuku martabak, jek tuku terang bulan, jek nyemil meneh. Kate turu ambek ndelok HP, ambek cemil gitu. Ya meneh-meneh ngono isu. Beli lagi isu, jangan asem. No awan, gitu terus makan apa ini rawon dibalik gitu dan seterusnya gitu. Sampai badannya itu ya Allah, nah itu. Lalu manusia itu kalau sudah tahu bahwa dirinya itu ada di antara makhluk suci dan makhluk rusak, iblis, maka Allah berikan tuntunan yang bernama agama. Sehingga ketika salah itu segera istighfar kepada Allah. Dan tidak putus asa dalam hal dosa. Makanya dalam
ayat Al-Quran ini nggak kecatat ya. Ada di ini Pak Qadar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Surat Az-Zumar itu Pak Qadar. Surat Az-Zumar ayatnya ayat 53 itu. Surat Az-Zumar. Surat nomor berapa itu Pak? 41 ya? 39. Oh 39. 39 Pak. Ayat Silakan. berapa Pak? 4 berapa? Ayat 53. 53. Oh ya, soalnya punya saya tadi keluar terpental saya. Oke, monggo dibaca. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya, karena tidak ada satupun yang tidak berdosa, Bapak Ibu. Maka nasihat Allah ini untuk menenangkan hati kita. Wahai hambaku, kata Allah, wahai hambaku. Saya ulangi lagi, wahai hambaku. Itu bentuk panggilan yang terbaik. Panggilan Allah kepada kita yang beriman. Kita yang salah, kita yang sering dosa itu. Dipanggil oleh Allah. Ya ibadi. Dan panggilan ini panggilan mufrad. Panggilan tunggal. Kata ya itu berarti panggilan untuk seorang-seorang. Jadi orang per orang itu dipanggil. Berarti yang dipanggil itu bukan banyak orang. Tapi kita dipanggil diajak ngobrol pribadi oleh Allah. Ngobrol pribadi oleh Allah. Taunya kita diajak ngobrol pribadi oleh Allah. Itu karena tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya diajak ngobrol pribadi itu ya moco, ngelunyur. Ya ibadi, wahai hambaku. Ya ibadi, tidak ya ayuha loh ya. Kalau ya ayuha itu kata panggil tapi untuk banyak orang. Ya ayuhan nas. Kul ya ayuhal kafirun, banyak orang. Tapi ingat, kata ya ibadi itu sama dengan memanggil secara pribadi. Ya Musa, ya Adam, ya Nabi. Yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Ya Nabi. Ya ibadi, wahai hambaku. Hambaku yang masuk golongan orang-orang yang asrafu, melampaui batas, ala anfusim atas dirinya, banyak dosa, banyak kesalahan. Nom-nomane belakrak, gak karu-karuan. Wes sembarang-sembarang dilakoni. Bahkan mungkin molimo itu dilakoni. Lalu Allah menghibur kita. Menghibur orang tersebut. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Kenapa? Karena dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kata-kata penyayang ini penting. Setelah dimaafkan, dirangkul. Bahasanya gitu kalau saya membahasakan. Setelah dimaafkan, itu didekap, dirangkul. Lalu dirangkul itu terasa kita, saya nggak terasa dirangkul, tapi terasa hati kita itu semakin nyaman, semakin tenang, semakin itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Diawali dengan apa? Ikhlasnya kita istighfar kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Rahman ya Rahim. Nah, kalau sudah tahu begini nih, tahu diri kita ini, bahwa kita ini lemah, nggak bisa lepas dari dosa. Lalu ketika salah, itu ngaku salah. Lewong salah kan ada orang yang nggak ngaku salah itu. Kenapa? Kalau dia ngakui, dia malu. Ya kayak orang-orang yang sering kita dengar di media sosial itu, medsos itu. Lewong sudah tahu salah, ya ngaku saja salah gitu. Kenapa pakai diputer-puter? Sidang lagi, sidang lagi, sidang lagi, sidang lagi. Bikin pusing. Ngaku saja. Agar siksa Allah tidak semakin berat. Siksa Allah tidak semakin besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, saya mengakui salah.
ya apa? Ketika sudah mengakui salah, lalu mohon ampun. Dan juga demikian kepada sesama. Bu, mohon maaf ya, kemarin ya, saya itu ngerasain jenengan. Ya Allah, saya itu tidak sengaja, itu ngobrol-ngobrol, teteh ngerasa jelek-jelekan jenengan. Maaf loh ya, aku khawatir jadi fitnah ini. Maaf ya, kemarin saya begitu. Jarang proses kulit ngono iku jarang. Paling ya, Bu lahir batin ya, iya. Pada-pada sepuran padahal itu salahnya berat, ghibah. Nah, gitu. Ya ngaku, ceritakan kesalahan itu sama dengan kita wadul pada ya Allah, saya telah melakukan kesalahan ini. Saya telah melakukan ini. Ampuni ya Allah, ampuni saya akan. Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah. Lupa ya. Ya, mau lupa itu tidak saya uraikan, panjenengan sudah paham. Yang namanya manusia itu tempatnya lupa. Maka Allah memberikan solusi. Ya catat agar tidak lupa. Dicatat. Iya kalau kelasnya sahabat dulu. Ayat turun hafal, ayat turun hafal, ayat turun hafal. Tidak pakai ayat turun terus sekarang hafal besok lupa. Ya. Ya lusa lagi 3 hari lagi nggak hanya lupa, hilang. Kelas kita ini kelas cedul pikirannya. Suka lupa ya dicatat. Lah kalau menghafalkan ya diulang-ulang. Ya Allah, ngopeni sing wis apal iki lho. Kok ya abot, khawatir mau nambah lagi, khawatir yang sudah dihafal itu lupa. Akhirnya apa ini namanya ngugemi, ngerawat yang sudah dihafal. Ternyata yang dihafal itu kulatul falak, ngerawat iku. Ayo kita tambahi surat Al-Ikhlas apa Al-Lahab pun kok ya kuatir anas hilang. Yo gak kuatir punya males wong ayat-ayat pendek kok ya sampai apa ini dilupakan. Nah, ya, gimana itu? Yo tambah, yo justru 30 sih. Mari ngono jus 29 itu tabarok itu. Mari ngono jus 28 kot sami gak apa-apa teko mburi gak apa-apa. Teko ngarep ya gak apa-apa, teko mburi ya gak apa-apa wis. Termasuk tadi surat Al-Ma'arij tadi itu, surat nomor 70 itu tadi. Ya dibaca ulang-ulang gitu. Nah, setelah itu baca yang sudah dihafal itu murojaah kembali, balik lagi ke sana. Panjenengan berkeinginan berat-berat untuk bisa menghafalkan sedikit demi sedikit. Keinginan kita itu bernilai loh Bapak Ibu di sisi Allah. Jangan tidak berkeinginan sama sekali, liar blakrak wae. Ya gak apa-apa blakrak bolang, tapi sosok logo-logo terus mengingat kembali gitulah boleh lah ya sih. Ya namanya makhluk bumi ya gitu itu. Ya muteri bumi. Kalau makhluk langit ya muteri langit. Ya makhluk bumi muteri bumi alias bolang keliling-keliling untuk apa? Tadabbur alam. Ya kapan ya? Kelompok Asyifa ini satu bis tadabbur alam gitu ya. Atau orang bis gitu. Wah, rame ya. Luar biasa. Kurang tahu ya. Jane dipanitiakan ngono ya. Nanti ngono ya Allah. Umpamanya kemana ini acaranya ke sowan ke tempat-tempat ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa tambah gitu loh Pak Bu. Ya Allah insya Allah. Terus karena makhluk bumi Bapak Ibu, jangan dikira bahwa kita ini tidak bisa menjadi makhluk langit. Tapi ketahuilah kita masih di bumi. Karena makhluk bumi yang kita sejahterakan itu adalah bumi ini. Fil ardi khalifah, fil ardi. Jadi karena makhluk bumi, maka membumilah. Karena makhluk bumi, tawaduklah, itu maksud saya. Sebagaimana bumi itu ya, bukankah bumi ini kita injak-injak Bapak Ibu? Seandainya bumi ini tidak ikhlas kita injak, mau injak mana coba? Artinya apa? Semelehkan hati. Loh itu obat loh Bapak Ibu. Obat itu. Obat bagi kita. Sak tinggi-tingginya kamu ilmu, semeleh. Tetap sama orang yang biasa-biasa sopon. Panggil namanya dengan baik.
Jangan dipanggil nama jeleknya atau panggilan yang gak disenangi. Membumilah. Maka membumikan Allah namanya, membumikan Al-Quran, membumikan syariat, tugas kita. Nah ini yang saya maksud. Yo, muka-muka paham panjenengan kalimat saya ini gak bulet, terus dipahami, terus ngerti. Ya, paham tentang bagaimana kita ini harus semeleh hati. Senyumannya manis. Tidak hanya melihat saja, tapi ditambahi senyum. Setiap ketemu orang tidak lupa senyum. Ya memang makhluk bumi. Memang ketawaduan dan andap asor. Ya, harus ada pada diri kita semuanya. Apa yang kita miliki untuk kita banggakan? Tidak ada. Karena kita itu semeleh jadi makhluk bumi, maka nanti kalau kita kembali kepada Allah dan balik masuk lagi ke dalam bumi, bumi memberikan reward, penghormatan, hormat kepada kita yang hadir. Tugas kita telah selesaikan dan fisik kita yang dari bumi itu tidak dihancurkan oleh bumi. Kenapa? Bumi itu malu untuk menghancurkannya. Karena istimewa yang hadir kembali ke bumi. Yang roh kembali kepada Allah. Dan kedudukannya tinggi di sana. Ya, di Ailiyin. Digabungkan di sana. Tempat-tempat yang penyimpanan tertinggi sana. Dihormati di sana. Karena apa? Karena roh kita telah kembali dan menjadi roh yang menang dalam pertandingan di dunia. Makhluk bumi ya. Makhluk bumi nih. Sudah ke bumi nih. Balik kayak ngene. Balik tambah kinclong. Balik tambah bercahaya. Lah bukankah kita mendapatkan penghormatan dari seluruh makhluk roh. Makhluk roh yang ada di sana. Sebagaimana kita mendapatkan penghormatan dari bumi. Bumi itu meluas Bapak Ibu. Bumi itu meluas. Itu tidak meluas dengan sendirinya Bapak Ibu. Ada asal-usulnya. Ada sabab-musababnya. Kenapa? Hati semeleh, membumikan diri. Karena kita makhluk bumi, membumikan diri. Ini yang angel, sulit. Tetapi upaya untuk menuju membumikan diri sehingga tawadhu andap asal. Senyumannya dikenang oleh banyak orang. Siapa beliau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk sempurna yang tidak ada tanding, tidak ada banding. Makhluk yang lembut, ya, dan itu manusia. Tentu saja banyak contoh, ya, manusia yang sudah di alam kuburnya itu bertahun-tahun, tetapi masih utuh. Bumi tidak menghancurkannya. Bumi malu untuk menghancurkannya. Mengapa demikian? Karena bercahaya, membawa kebaikan dibawa ke alam kuburnya. Membawa hafalan Al-Qurannya, membawa infak sedekahnya, membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa kebaikannya kepada makhluk lain. Ya, kasih sayangnya tak terbantahkan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya ini cukup Bapak Ibu. Saya sampai di sini saja menjelaskan. Insya Allah ada episode berikutnya ya. Ngapunten, ada episode berikutnya. Ya, tentang tahu diri, ini masih banyak. Ini surat-surat yang ini bagaimana menjadi suami, tahu diri, menjadi suami, istri, ulama, santri, dan Allahu Akbar, masih banyak. Kita belum sampaikan. Baik, sampai di situ saya kembalikan ke Pak Hedi. Monggo Pak Hedi.